Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku kelas 4A yang Ustaz senantiasa doakan semoga solih, cerdas dan mandiri. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mapel tematik Mupel IPA. Kemarin kita sudah belajar tentang bunyi. Apakah itu bunyi? Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Adapun jenis bunyi itu dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Pembelajaran kita hari ini kita akan menambah pengetahuan kita tentang pemantulan. Apakah itu pemantulan? Anak-anakku yang solih, fokus dan konsentrasi ya. Anak-anakku yang soleh, setelah kita mereview tentang proses mendengar bunyi, kita akan melanjutkan materi tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak seperti karet, karpet, dan busa. Sebagai contoh yang Ustadz tampilkan di slide ini adalah dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Saat mengenai suatu benda, bunyi yang dihasilkan dari suatu sumber bunyi akan mengalami pemantulan. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul. Akan tetapi tidak semua bunyi yang mengenai bidang pantul akan dipantulkan. Ada sebagian bunyi yang diserap dinding pemantul. Kemampuan suatu permukaan dalam memantulkan bunyi tergantung pada keras lunaknya permukaan. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi. Sebagai contoh, lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Sebagai contoh yang lain adalah saat kita berada di ruang bioskop yang lantainya juga dilapisi oleh karpet. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah bunyi pantul, yaitu memperkuat bunyi asli. Hal ini disebabkan karena jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat, sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Yang kedua adalah gema. Apakah itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya saat kita berteriak di tebing atau dalam gua. Yang berikutnya adalah gaung.
Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi dalam ruangan tertutup seperti gedung bioskop atau studio musik. Untuk mencegah terjadinya gaung, ruangan dapat dilapisi dengan bahan-bahan yang dapat meredam suara seperti kapas, busa, ataupun gabus. Pemantulan bunyi dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat pemantulan bunyi antara lain, nomor 1 adalah mengukur kedalaman laut. Untuk mengukur kedalaman laut, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut itu akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Yang nomor 2 adalah untuk mengetahui kedudukan benda laut. Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut, dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut, misalnya kapal selam dan kelompok ikan. Yang nomor 3 adalah untuk mendeteksi keretakan pada logam. Pancaran gelombang ultrasonik digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Dalam pemeriksaan tersebut, bagian pesawat diperiksa untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan penerbangan. Jika ada retakan pada logam, pantulan ultrasonik akan terdeteksi. Retakan tersebut kemudian diperiksa dan segera diatasi sebelum pesawat diizinkan terbang. Yang nomor 4 adalah pemeriksaan USG. Dalam bidang kedokteran, gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan medis ultrasonografi atau yang lebih dikenal dengan USG. Misalnya pemeriksaan kandungan pada ibu hamil. Alat pemindai ultrasonik akan diletakkan pada kulit perut ibu. Pada layar monitor, kemudian akan tampak kondisi janin dalam rahim ibu.